Halo saudaraku, selamat berjumpa kembali dengan saya Ferry dalam The Ferry Christian Show. Suatu tayangan di dalam akun media sosial pribadi saya yang saya ingin isi dengan segala sesuatu tentunya kekristenan yang telah saya lihat, telah saya amati, pelajari sehingga dengan dorongan keyakinan dan dorongan untuk merasakan bahwa ini juga patut diperhatikan. Sebab itu saya menayangkan kembali tayangan ini untuk mengingatkan sebagai seorang Kristen, sebagai sesama Kristen, untuk mengingatkan perkara-perkara di dalam kekristenan kita yang dalam keyakinan saya, saudaraku, perlu kita perhatikan. Karena semakin hari di dalam kekristenan ini harusnya semakin jelas kita bisa mengerti tentang kebenaran dan memegangnya, sehingga dengan apa yang kita pegang, yang kita yakinin, kebenaran yang harusnya menguasai kehidupan Kristen kita, kita bertumbuh karena agen pengudusan untuk kita sebagai orang Kristen dikuduskan mengarah kepada kesempurnaan, kepada Kristus, yaitu perkataan-perkataan Kristus itu sendiri yang menguasai kita sehingga kita diarahkan, didirect untuk mengarah kepada Kristus. Dan ini memang berbicara waktu kita hidup di dunia, kita dikuduskan dan terus disempurnakan pengudusan yang harusnya menjadi pengalaman secara natural rohani kita terjadi dan terus terjadi. Ini yang akan membuat kita semakin dewasa rohani, semakin mengerti tentang bagaimana kita hidup di dalam kebenaran-kebenaran Tuhan, dan kita tentunya kuat melakukannya di dalam kuasa Tuhan yang bekerja. Sehingga seperti yang dikatakan Rasul Paulus, bukan aku lagi yang hidup tetapi Kristus yang hidup, ingin menunjukkan kepada kita bahwa kehidupan Kristen kita adalah kehidupan yang memang dipimpin, dikuasai oleh kuasa Tuhan untuk membawa kita kepada pekerjaan Tuhan itu tergenapi sehingga layak, sehingga kita ditemukan oleh Tuhan sendiri yang menguasai kehidupan kita sebagai Kristen berkenan kelak. Nah, sebab itu saudaraku, sebagai sesama seorang Kristen, saya ingin mencoba mengingatkan hal-hal di dalam kekristenan ini yang saya pandang, yang saya yakini baik untuk kita perhatikan. Karena apa yang saya kemukakan saudaraku bukan dari apa yang saya upayakan, saya telaah secara pribadi sehingga saya khotbahkan, saya ajarkan, saya ulangi, saya ingatkan kembali lewat tayangan ini. Apa yang saya tayangkan saudaraku semata-mata saya pelajari sih, tetapi apa yang saya pelajari dari dari segala sesuatu yang telah diajarkan di dalam kekristenan, tidak ada yang baru. Nah, karena saya meyakini ini sebuah pengajaran Kristen yang benar, karena selama ini saya pernah mengalami pengajaran Kristen yang tidak benar, bahkan bisa beranilah saya bilang dengan apa adanya bahwa pengajaran yang sesat yang saya dengar, pengajaran yang tidak benar, itu saya konsumsi, saya pegang, sehingga hasilnya adalah ketidakpuasan, hasilnya adalah kesalahpahaman saya meyakini kekristenan itu sendiri. Orang-orang bisa menggunakan atas nama Tuhan, saudaraku. Dan ini bukan sesuatu yang baru kan. Bisa menggunakan atas nama Kristen, atas nama firman. Dengan percaya diri mengajarkan itu katanya atas dasar, atas nama Tuhan, atas nama firman katanya. Tetapi hari-hari ini kan semakin kalau kita bertumbuh berkembang. Nah, ini penting kan jadinya. Yaitu kalau kita memperhatikan dan kita di dalam kehidupan kekristenan ini kita memperhatikan pengajaran-pengajaran Kristen yang benar, kita pasti secara natural hari-hari kita akan memahami mana yang benar, mana yang salah. Ada sesuatu analogi yang menurut saya ini yang saya ingin coba saya kemukakan dalam kesempatan ini saudaraku, ini penting sekali. Yaitu sebuah analogi yang faktual di dalam bidang ilmu kesehatan atau paramedis, ilmu fisik, ilmu biologis atau apalah itu disebut medis, bahwa tubuh itu akan berbahaya, akan memunculkan potensi kematian
ketika di dalam tubuh tidak ada lagi yang namanya kekebalan tubuh. Tidak ada lagi daya di dalam tubuh kita, atau bisa dibilang dalam pemahaman atau orang-orang yang meneliti tentang imunologi atau imunologis, orang-orang yang menelitinya, mempelajarinya di dalam dunia medis, menyimpulkan ini menjadi sebuah fakta yang nggak bisa disangkal bahwa tubuh akan mengalami potensi kematian ketika ya memang tidak ada lagi imun dalam tubuh manusia itu. Kadar imun dalam diri seseorang, dalam tubuh seseorang itu lemah. Nah, kita kan mengalami apa yang disebut tentang COVID-19 ini kan, bahwa kekebalan tubuh atau daya tahan tubuh seseorang perlu dijaga untuk bisa menghadapi COVID-19 ini. Dan kemarin kan kita ngelihat video viral ya, Babe, saya bisa sebut lah karena kan ini menjadi konsumsi publik juga viral kan, Babe Aldo yang ingin mencoba berdebat dengan Kemenkes. Saya sih ya secara pribadi ya biasa aja sih. Karena beberapa kali pun saya menayangkan, menyinggung soal virus COVID-19 ini yang bagi saya sih ya Anda bisa lihat lah di tayangan-tayangan video YouTube saya ketika saya berbicara tentang COVID-19 ini. Bahwa Babe Aldo dan tim dan rekan-rekan mempertanyakan tentang bagaimana Kementerian Kesehatan melakukan bisa dibilang melakukan kinerjanya kah untuk menghadapi atau untuk mencoba meregulasi segala sesuatu yang berkaitan tentang COVID-19 ini di dalam tupoksi Kementerian Kesehatan. Dan itu ditentang oleh Babe Aldo. Wah, saya jadi ingat nama teman saya dulu, Aldo. Tapi ini bukan Aldo yang itu, Babe Aldo. Dan ini yang saya sih kemarin jadi mengingat tentang perkataan dari seorang hamba Tuhan yang seringlah saya gunakan namanya menjadi sebuah pengajar, menjadi seorang pengajar yang saya sih berterima kasih kepada Tuhan memperhatikan dia, pengajar yang bertanggung jawab, setia, yang gak pernah error. Nah, dia berkata menyangkut tentang imun tubuh seseorang, sama seperti dia bilang begini, analogi yang harusnya kita terima sebagai orang Kristen dan harus kita sadari, bahwa sama seperti tubuh harus memiliki imun yang kuat sehingga bisa bertahan hidup, demikian juga gereja harus punya discernment, harus punya karunia atau kemampuan untuk membedakan mana yang salah, mana yang benar, untuk gereja dipimpin, untuk gereja memperhatikan, bertumbuh, berkembang di dalam kehidupan gerejanya, kehidupan Kristennya. Yaitu apakah pengajaran, perkataan-perkataan Tuhan yang diajarkan di dalam gereja tersebut itu benar atau salah, itu menentukan sehat atau tidaknya gereja. Bahkan dia sebut bahwa di Amerika belakangan ini kita lihatlah bagaimana orang-orang yang mengaku evangelis, mengaku dari kalangan gereja Injili ternyata dikamiri oleh begitu banyaknya pengajaran-pengajaran Kristen katanya, tapi pengajaran Kristennya adalah pengajaran Kristen yang salah. Nah, pemimpin gereja atau gembala atau apa namanya di gereja atau di kelompok Kristen tersebut yang tidak bisa membedakan mana yang salah, mana yang benar dalam pengajaran Kristen ini, yang akan membahayakan tubuh Kristus itu sendiri, yaitu gereja. Sama halnya imun di dalam diri seseorang yang bisa mengakibatkan orang itu bisa mati, meninggal karena imunnya tidak bekerja atau imunnya tidak kuat atau lemah untuk menahan segala sesuatu yang sifatnya virus kah, yang sifatnya bakteri kah, yang sifatnya ingin mencoba menguasai tubuh seseorang itu. Sama juga dengan pekerjaan setan yang ingin mencoba menguasai orang-orang Kristen, sekalipun mereka mengakui Kristen, sekalipun mereka mengakui bahwa mereka adalah orang-orang Kristen yang kuat di dalam pengajaran Kristen, tapi pengajarannya salah.
sama saja seperti tadi analogi tadi, tubuh yang memiliki imun yang lemah. Gereja akan sakit, gereja akan mati. Kalau di dalam tubuh seseorang imunnya sudah hilang, kerja imun itu hilang, orang itu tinggal tunggu matinya lah bisa dibilang. Sama juga di gereja. Gereja akan tinggal tunggu waktu matinya gereja itu kalau imun itu, discernment itu dia analogikan, discernment itu membedakan mana yang salah mana yang benar itu tidak ada di dalam gereja. Nah, ini penting kita sebagai orang-orang Kristen, makanya saya sering serukan kita harusnya memperhatikan pengajar-pengajar yang benar. Untuk kita bisa mengerti bahwa pengajar itu adalah pengajar yang benar, satu, mereka adalah orang-orang yang mengajarkan teks kitab suci. Tapi bukan hanya mengajarkan teks kitab suci secara sempit atau secara harafiah bisa diartikan, tetapi bagaimana dia mencoba, bahasa saya, mengungkapkan the sufficiency of the scripture, atau dalam istilah reform itu bisa dikenal atau kita kenal dengan sebutan namanya sola scriptura, analogia scriptura, yaitu Alkitab menjelaskan Alkitab itu sendiri. Di dalam gereja, saudaraku, kalau ada orang yang mengajar atau berkhotbah, kitab suci yang dia khotbahkan, perkataan-perkataan Tuhan yang dikhotbahkan, tetapi memberikan penjelasan dan memberikan analogi yang sangat-sangat tidak melengkapi jelasnya kitab suci itu sendiri, ujung-ujungnya nalar manusia, ujung-ujungnya adalah kepintaran manusia, ujung-ujungnya adalah narasi manusia atau ide manusia yang menggunakan ayat kitab suci. Makanya penting di dalam pengajaran Kristen kita harus memahami hal ini, saudaraku, bahwa the sufficiency, cukup, Alkitab itu cukup untuk kita bisa merasakan kepuasan Kristen, bisa dibahasakan bisa dipenuhi gitu loh. Dipenuhi jiwa, pikiran kita, hati kita, dipenuhi dengan perkataan Tuhan itu sendiri. Makanya dari dulu sampai hari ini yang diserang adalah bagaimana kitab suci itu diragukan, bagaimana kitab suci itu dirusak pengertiannya, bagaimana kitab suci itu dihilangkan keultimatannya, kedaulatannya, bahwa itu adalah perkataan Tuhan seutuhnya, sepenuhnya. Sehingga manusia bisa bersandar sebagian gitu loh. Bisa mendengar orang pengajar Kristen yang ada di mimbar berkhotbah menggunakan ayat tetapi dicampur dengan yang namanya otak manusia, kehendak manusia, sehingga ujung-ujungnya apa yang diterima oleh pendengar yang mendengar dari pengkhotbah yang demikian atau pengajar yang demikian adalah bukan sufficiency scripture atau cukupnya Alkitab memenuhi perhatian kita sehingga hasilnya adalah kita dipuaskan oleh pengajaran itu, perkataan-perkataan Tuhan itu. Tapi pada akhirnya kalau kita mendengar dan memperhatikan di gereja, orang-orang yang saya sebut tadi mengajar atas nama firman Tuhan, atas nama Kristen, atas nama kehendak Tuhan, atas nama tulisan kitab suci, tetapi yang menjelaskan, mengekspos tulisan kitab suci dengan otak atau dengan kehendak atau dengan nalar manusia, tidak the sufficiency atau tidak menjelaskan kitab suci dengan kitab suci, ya pada akhirnya ujung-ujungnya kita diserongkan dengan ya kemampuan berpikir atau kecerdasan orang yang berkhotbah itu. Tidak perkataan Tuhan yang murni, tidak mengungkap kayanya, dalamnya, tingginya perkataan Tuhan itu sendiri. Nah, sebab itu kita harusnya memperhatikan orang-orang yang mengajarkan pengajaran semata-mata murninya tulisan-tulisan yang kita kenal dalam Alkitab sebagai perkataan Allah yang sepenuhnya. Sehingga kita dipuaskan ketika kita mendengar dan memperhatikan orang yang
mengajarkan kekristenan dari seutuh-utuhnya, dari semurni-murninya, dari perkataan kitab suci, ujung-ujungnya yang kita adalah domba-domba mengenal suara gembala, kita pasti dipenuhi oleh suara gembala kita, yaitu Tuhan itu sendiri. Dan pengudusan kita, agen pengudusan kehidupan Kristen kita adalah kitab suci yang mendirect kita ketika kita mentelaah, duduk merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita dikuasai oleh perenungan tersebut, oleh perkataan-perkataan Tuhan. Pengudusan itu terjadi lewat direction itu tadi. Bagaimana perkataan Tuhan melarang kita, bagaimana perkataan Tuhan menghendaki kita, bagaimana perkataan Tuhan membuat kita untuk tidak, untuk harus, untuk bagaimana. Sebagai seorang Kristen, ya itu yang harusnya mendirect kita mengarah kepada Kristus. Penyempurnanya kan kepada Kristus. Semakin kita merenungkan, semakin kita memperhatikan, semakin kita menjadi orang-orang Kristen yang menghauskan kepada kebenaran firman Tuhan itu sendiri, kita akan dibawa kepada rupa Kristus. Karena kitab suci adalah perkataan-perkataan Kristus itu sendiri. Sebab itu kalau kita dikuasai oleh perkataan-perkataan Kristus, ya kita pasti mengarah kepada Kristus. Nah, sebab itu penting buat kita. Kalau analogi tadi membuat kita jelas, terang, mengerti, memahami bagaimana imun tubuh kalau nggak bekerja, ya bisa mematikan buat tubuh manusia itu sendiri. Discernment atau membedakan mana yang salah, mana yang benar di dalam kekristenan ini menjadi penting sekali untuk kita tidak mengalami bahaya potensi yang mematikan secara spiritual kita di dalam kekristenan, saudaraku. Ini penting sekali. The sufficiency Alkitab ini harusnya menjadi sebuah hal yang harus kita anggap utama dalam kekristenan kita. Penting, saudaraku. Doktrin itu penting, pengajaran itu penting. Sound doctrine, pengajaran sehat, pengajaran Alkitab itu penting, saudaraku. Sebab itu, jadilah orang-orang Kristen secara natural, secara spiritual, kita bertumbuh, berkembang, dikuduskan, dewasa dari pemaparan-pemaparan, pengajaran-pengajaran kitab suci yang benar. Pengajaran kitab suci yang benar itu tadi, the sufficiency, cukupnya, utuhnya, penuhnya. Alkitab itu bisa menjelaskan kitab suci ya lewat kitab suci itu sendiri. Sehingga kita menjadi orang-orang Kristen yang hidupnya ya dipenuhi atau dipuaskan oleh perkataan-perkataan Tuhan, saudaraku. Sampai berjumpa kembali, saudaraku, di kesempatan-kesempatan berikutnya. Salam sejahtera, Tuhan Yesus memberkati.